Ruko yang dijadikan tempat pembuatan KTP dan kartu keluarga palsu yang terletak di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung digerebek polisi. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari terduga pelaku pembuat KTP palsu berinisial EHS berusia 35 tahun dan 3 orang konsumennya. Polisi juga menyita ratusan lembar KTP dan kartu keluarga palsu serta mesin printer dan komputer. Selasa siang, ruko yang digerebek polisi tersebut telah ditutup. Pamong di wilayah ini tidak menyangka jika ruko tersebut digunakan juga untuk membuat KTP dan kartu keluarga palsu. Sebab sepengetahuan Pamong dan warga, ruko tersebut digunakan untuk usaha percetakan dan sablon. Para terduga pelaku yang sempat ditangkap polisi kini diketahui telah dibebaskan. Dia usahanya memang percetakan itu dari dulu. Nyetak-nyetak itu semua? Cuma kalau untuk kegiatannya yang namanya pembuatan KTP palsu atau KK palsu kita tidak mengetahui. Tapi kita sempat lihat dia dibawa juga tuh, Pak? Sempat kita dibawa. Habis itu kalau setahuan kita saat ini sudah masih ditahan atau seperti apa? Kalau saya melihat kemarin tuh ya kita ngeliat informasi sih, orangnya udah keluar gitu loh. Oh kemarin ya Pak? Kita sempat melihat. Iya sempat melihat. Itu barang buktinya banyak ditemukan? Banyak. Ada itu KTP elektronik itu? Ada. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto saat ditemui pada Selasa siang mengaku belum mendapatkan laporan dari anak buahnya terkait pengungkapan pembuatan KTP dan kartu keluarga palsu. Sampai hari ini saya belum dapat informasinya. Kasus yang mana ini? Kasus ini daerah? Jadi ada penggerbekan anggota kita terkait pembuatan EKTP, NPWP, akte cerai, BPJS. Saya belum dapat informasi. Nanti Belum dapat ya? Belum dapat informasi. Penyergapan pembuat KTP palsu tersebut sempat direkam oleh warga di sekitar lokasi dan viral di media sosial. Namun sehari pasca penyergapan, kasusnya tidak ada di kantor polisi. Robi Lastia melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian motor di Kabupaten Pesawaran kian merajalela. Senin malam, motor seorang konsumen salah satu minimarket di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Fajar Isuk, Pringsewu Raib digasak pencuri. Pencurian motor korban sempat rekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan minimarket. Pelakunya diduga berjumlah 2 orang. Mereka mencuri motor korban saat di minimarket sedang ramai warga berteduh karena hujan. Menurut korban, motornya Raib digasak pencuri saat kurang dari 10 menit ditinggalkan masuk ke dalam minimarket. Enggak posisi di tantan nang ndi lho. Tantan nang jero. Menggene iki soalnya. Tantan nang jero cek beres-beres deh. Saya parkir motor di sini. Saya tinggal masuk buat ngisi saldo. Top up saldo. Nah, begitu dari Alfa, motor sudah nggak ada. Kurang lebih jam 9. Ini mau pembayaran etran, cuma posnya udah malam, kita udah mau tutup, jadi nggak bisa. Terus dia beli minuman, terus dia sadar kalau dia nengok keluar motor dia nggak ada. Terus dia nanya sama customer yang ada di luar, soalnya posisinya customer yang di luar itu rame karena masih hujan, jadi masih pada berteduh. Kasus pencurian motor telah dilaporkan korbannya ke Polres Pringsewu. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Korban meminta agar polisi dapat segera menangkap dan memberikan sanksi tegas kepada pencuri motornya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kerja keras pasukan marinir Piabung Lampung ini patut diacungi jempol. Selasa pagi mereka secara kompak bekerja keras membangun jembatan darurat di samping jembatan permanen yang ambrol di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Jembatan darurat dibangun dengan batang pohon kelapa dan di atasnya diberi papan. Pengerjaan pembuatan jembatan darurat ini dilakukan para tentara dan warga secara manual. Satu persatu batang pohon kelapa diangkat dan disusun di Sungai Waikebang untuk dibangun jembatan agar jalur ini kembali bisa dilewati kendaraan. Akibat jembatan permanen yang ambrol, akses lalu lintas di jalan ini lumpuh total. Berang nih? Nggak bisa ya? Nggak bisa nyebrang. Oh, dari mana Bang? Dari ini Seribu tempat Ayu. Oke. Terus tujuannya mau kemana Bang? Mau pulang ke Teluk. Mau pulang ke Teluk? Emang kita asalnya dari Teluk? Iya, rumahnya dari sana.
Jembatan darurat di Sungai Waigebang Pesawaran ini untuk sementara hanya bisa dilalui kendaraan motor saja. Untuk mobil diminta menggunakan jalur lain melalui Kecamatan Kedondong Pesawaran. Seperti diberitakan sebelumnya, jembatan Waigebang ambrol pada Senin pagi akibat diterjang banjir. Akibatnya akses lalu lintas di jalur ini lumpuh. Padahal jalan ini merupakan jalur utama dari Kota Bandar Lampung menuju pusat wisata pantai ternama di Lampung dan markas Marinir Piabung. Robi Laste melaporkan dari Pesawaran.